Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber channel YouTube PRFM. Seperti biasa dalam program catatan Mang Ewok ya, kali ini setelah beberapa waktu lalu kita bahas bola gitu kan. Tapi sekarang seperti kita ketahui sedang ada permasalahan yang ada di bukan hanya Bandung tapi secara nasional, yakni kebutuhan pokok masyarakat sejak bulan Januari lalu bahkan Desember kalau saya tidak salah. Nah, kita ingin tahu juga nih seperti apa mungkin catatan Mang Ewok seputar harga minyak goreng dan juga catatan Ketua DPR Kota Bandung Kang Teddy Rusmawan yang alhamdulillah sudah bersama Mang Ewok di studio PRFM. Kang Teddy, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Sehat, insyaallah. Alhamdulillah. Semangat terus Pak Kang Teddy ya. Harus. Baik, tentunya kita tahu juga nih Kang Teddy, bicara soal kebutuhan pokok masyarakat, kita dihebohkan dengan minyak goreng. Nah, kita bicara minyak goreng dulu lah. Pengawasan dan juga mungkin karena saya pun tahu juga nih Kang Teddy seringkali mungkin melakukan sidak, lalu juga berkoordinasi dengan retail, dengan pemerintah kota. Nah, sebenarnya seperti apa mungkin bisa diceritakan tentang update soal minyak goreng? Iya, jadi memang ada ketidakkonsistenan ya dari pemerintah pusat terkait dengan harga minyak goreng itu sendiri gitu. Awalnya yang disubsidikan minyak goreng kemasan gitu ya. Tapi kemudian mendadak menjadi langka gitu kan ketika ditetapkan HET-nya gitu. Dan dalam waktu yang tidak lama kemudian ada perubahan kebijakan, tiba-tiba yang disubsidi ini minyak goreng curah. Dan dalam waktu yang tidak lama juga gitu menjadi pertanyaan publik, tiba-tiba rak-rak dari supermarket, minimarket penuh kembali gitu. Penuhnya. Ini yang kita juga sampai geleng-geleng kepala gitu. Ini kok bisa terjadi di negeri yang istilahnya menjadi pengekspor utama di dunia nomor satu untuk minyak kelapa sawit ini gitu, bisa terjadi di kita. Maka tentunya kami di DPRD Kota Bandung sangat tergelitik gitu untuk kemudian turun ke lapangan, berkomunikasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan gitu ya. Kemudian juga berkomunikasi dengan pihak-pihak Asperindo gitu yang memang mereka mendistribusikan daripada minyak goreng kemasan gitu. Dan ya kita juga sampai dengan hari ini tetap ini menjadi permasalahan krusial di Ramadan 1443 ini gitu, karena justru sekarang ini harga minyak goreng curah itu hampir mendekati harga minyak goreng kemasan di lapangan. Harganya kisaran ya di angka, kemarin kita tanya ke masyarakat yang langsung user itu di 25.000 gitu. Hampir mencapai seliter kan? Seliter gitu. Seliter dan ada yang bilang per kilogram sih ini. Oh iya itu ya. Ya, seperti itu. Jadi ya kita melihat pemerintah harus betul-betul segera menangani ini gitu, tidak bisa ditunda-tunda lagi gitu. Maka dengan kondisi seperti ini wajar gitu akhirnya mahasiswa kemudian elemen-elemen masyarakat yang lain akhirnya turun ke jalan gitu. Karena kita juga sudah me-warning dari awal gitu agar pemerintah betul-betul menjaga, memastikan kalau memang yang disubsidi minyak goreng curah tersebut dengan HET 14.000 pastikan itu memang terjadi gitu. Hanya saja kan ini informasinya distribusi yang sangat lamban gitu ya. Kemudian juga kita juga tidak tahu ada di mana barangnya juga gitu. Kita tanyakan kemarin ketika kita akan sidak ke salah satu distributor besar di Bandung di daerah Holis, itu juga stoknya katanya lagi kosong juga. Jadi ini kan sesuatu yang tentunya ini menjadi pertanyaan besar masyarakat gitu terkait kondisi hari ini, karena bagaimanapun juga minyak goreng menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat. Nah, ini yang menjadi catatan kita gitu. Dan besar harapan gitu pemerintah segera gitu, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Kalaupun memang sekarang sedang ada proses gitu di pusat, sedang dipanggil para distributor yang diduga menjadi mafia, ya segera selesaikan gitu. Karena kalau ini terus ditunda-tunda gitu, boleh jadi masyarakat akan semakin resah dan boleh jadi menimbulkan gejolak sosial. Terlebih lagi ya kemarin ada isu Pertalite akan naik, kemudian gas melon 3 kg akan naik. Nah, hal seperti ini juga menurut hemat kami di lapangan gitu tidak cukup positif, memberikan informasi yang belum jelas gitu ya, belum akurat, tapi sayang disampaikan oleh pejabat pemerintah gitu ya, yang itu akhirnya menimbulkan panik buying. Kan ketika Pertalite akan naik juga,
akhirnya juga masyarakat Bulteng buying juga gitu di hari awal Ramadan gitu. Jadi ya tentu ini perlu manajemen yang lebih baik lagi lah di pusat, jangan menimbulkan gejolak sosial, jangan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu sesungguhnya gitu. Betul. Nah, ketika di lapangan nih kan pasti bukannya ibu-ibu kan, artinya banyak juga nih kayak yang mungkin yang paling terdampak tuh apalagi di saat Ramadan tuh kan pedagang gorengan gitu. Nah, ada curhatan kemarin waktu ke lapangan khususnya pedagang gorengan gitu. Ya, banyak curhat-curhat dari mereka gitu ya. Pertama ya barangnya sulit gitu kan, kemudian juga akhirnya berdampak kepada harga gitu ya. Yang biasanya harganya itu 1.001 sekarang 5.000 tilu. Gorengan itu. Udah dicek belum nggak kamu Fauzi? Terakhir saya masih kemarin di itu masih 5.004 ya. Iya, variasi kan 5.004, 5.003 gitu kan. Seperti itu. Akhirnya kita juga dengan harga itu gitu ya. Waduh lebaran tuh gitu, mendingan goreng di rumah aja gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ini juga berdampak pada penjualan. Kemudian juga kita cek ke para penjual oleh-oleh Bandung gitu ya, yang tempe Bandung kayak gitu, itu mereka juga sangat terdampak gitu. Saya nggak kebayang katanya ngejual bau berapa nih nanti gitu kan. Biasanya pembelian itu meningkat untuk oleh-oleh Bandung itu di H-7 gitu. Nanti ya akan istilahnya mereka akan mencoba produksi lebih banyak, tapi mereka juga kebingungan gitu kan. Betul sih. Jadi bisa dikatakan apa ya? Sekarang serba salah sih ya. Istilahnya mau jual berapa? Contoh dinaikin, pasti turun penjualan kan jadi turun juga. Kalau nggak dijual, nyari puh juga gitu ya. Tapi kan kalau tadi kan bicara soal pusat juga nih. Nah komunikasi dengan teman-teman dewan di pusat itu seperti apa tuh? Ya memang di pusat ini kan salah satu fraksi itu kan menyampaikan akan mengajukan hak angket gitu ya untuk memastikan bahwa permasalahan minyak goreng ini bisa jelas dibuka seterang-terangnya ke publik masalahnya seperti apa. Tapi masih terjadi dinamika ya, tentunya kita mendorong gitu ya, apapun namanya yang jelas pemerintah harus betul-betul hadir gitu. Jangan hanya sekedar memberikan informasi-informasi yang ternyata di lapangan harga masih segitu-gitu juga, kondisi masih langka-langka juga gitu. Nah ini yang perlu mendapatkan kepastian di lapangan gitu. Kapan pemerintah mampu gitu untuk mengendalikan HRT minyak goreng curah itu di 14.000? Karena hari ini ya kita belum mendapatkan gitu. Itu yang menjadi problem yang tentunya ini menjadi pertanyaan masyarakat banyak. Betul. Nah lalu selain minyak goreng ini, karena kan sekarang di bulan suci Ramadan, apalagi kan kalau kita bicara Ramadan, walaupun masih lama ya Lebaran gitu kan, Lebaran masih lama, tapi Lebaran identik dengan ayam opor, lalu juga mungkin kentang balado, ya ada cabenya di situ kan, lalu juga ada ini lapar nih, lalu juga masih lama ini, lalu juga bicara soal daging sapi, apalagi kan ya semoga aja sih nggak kejadian lagi ya daging sapi istilahnya teh, daging sapi, jadi gelonggongan, terus daging sapi yang melesat naik harganya. Tiba-tiba naiknya harga. Nah itu pengawasan dewan seperti apa tuh tentang harga-harga yang kemungkinan bakal naik? Ya kita sudah cek ke lapangan, memang per awal kemarin itu di harga untuk daging sapi 140.000 ya. Daging sapi yang 99% lah daging gitu ya. Itu di angka 140.000. Kemudian harga daging ayam itu di kisaran 36 ribuan. Nah tentu dengan harga yang sudah cukup tinggi di awal ini, kemarin kita memberikan warning gitu ya ke dinas-dinas perdagangan akan betul-betul melakukan upaya-upaya serius, paling tidak melakukan operasi pasar, kemudian juga pasar murah, dan berbagai aktivitas-aktivitas sidak yang secara secara frekuensi itu lebih banyak gitu, sehingga memberikan informasi lebih awal, kemudian juga memberikan edukasi kepada penjual agar tidak menjual harganya dengan harga yang berlebihan gitu. Dan kita juga kemarin ke Bulog, nah ini juga informasi nih buat warga Bandung gitu ya. Saya kan upload juga di IG maupun di FB gitu ya. Ternyata warga Kota Bandung belum cukup familiar dengan Bulog gitu, bahwa di Bulog juga tuh sebetulnya bisa beli eceran. Gitu. Oh jadi nggak cuma partai besar ya? Nggak cuma partai besar. Saya udah nanya berkali-kali, dan kita pun kemarin kepada perwakilan Bulog yang di Gede Bage gitu ya.
di gudangnya itu menanyakan juga gitu, bagaimana ini bisa beli eceran, bisa gitu, silakan aja datang ke sini gitu. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Contoh gitu ya, harga untuk daging sapi yang frozen, memang frozen ya, tapi kualitas tetap sama, itu 110.000. 110.000 di pasaran yang biasa gitu ya. 145 paling tidak dengan ada supply ini ya kita berharap harga kembali turun gitu. Nah ini kita mendorong agar Bulog menyediakan daging sapi cukup banyak gitu ya untuk Ramadan kali ini, dan harganya juga signifikan gitu, 110.000. Kemudian juga untuk daging kerbau yang ternyata juga setelah kita ngobrol banyak digunakan untuk martabak-martabak itu daging kerbau. Itu harganya 80.000. Ya. Gitu. Jadi publik kan kurang tahu gitu ya. Jadi ini perlu diinformasikan. Kemarin juga kita waktu itu minyak goreng yang kemasan juga ada di sana, per liternya itu 22.500, relatif lebih murah kalaupun dibanding dengan di supermarket, minimarket gitu. Tapi memang untuk minyak goreng kemarin masih dibatasi, nggak boleh lebih daripada 4 liter sesuai dengan kebutuhan. Dan juga penting untuk edukasi ke masyarakat. Bulog juga menyediakan bahkan beras itu ya. Beras itu yang kemarin kita di pasar itu ngecek yang medium itu 10.000, di sana kisaran 8.300, 8.500. Gitu. Jadi bisa langsung datang ya ke Bulog ya, di Jalan Soekarno-Hatta, samping Bali World ya Pak ya, kalau nggak salah. Oh enggak Bu, itu Pak yang mana? Oh yang Jawa Barat itu. Yang Jawa Barat ya, kalau yang di Bandung teh kalau yang Bandung itu kantornya di Cipamokolan. Oh Cipamokolan. Tapi gudangnya di Gede Bage yang sebelum Gede Bage. Iya. Kiri jalan. Jadi mangga kunjungi, ngobrol di sana. Bahkan mereka juga sebetulnya ada brosur ataupun mungkin juga bisa dilihat di IG-nya Bulog Kota Bandung gitu, harga-harganya berapa saja. Di sana tersedia seperti tepung, terigu, gula putih gitu. Nah harganya lebih kompetitif gitu. Dan juga warga Bandung nih perlu diinformasikan. Mungkin PRFM juga sekali-kali main ke sana. Mas Ded, kita ke sana nanti. Jadi buat paket-paket kan bisa cek juga gitu. Betul. Buat santunan-santunan gitu kan. Dan kualitasnya terjaga ketika kita ke sana. Kita dikasih tahu cara ngecek kualitas berasnya. Oh, jadi beri edukasi juga ya? Iya. Jadi misalkan kalau yang terlalu banyak pemutihnya atau terlalu banyak kutu dan sebagainya, mereka menolak gitu kan. Itu tetap suplai ada dari beberapa daerah. Kemarin ketika kita kunjungan ke Bulog itu ada suplai satu truk itu dari Indramayu, dan ternyata tidak memenuhi kualitas, dibalikin lagi gitu karena ketatnya gitu. Betul. Jadi manfaatkan juga Bulog gitu yang memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung gitu. Kalaupun sekarang tadi sapi di lapangan 140.000, 150.000 gitu ya, di sana tetap harganya 110.000. 110.000-an ya. Ya, untuk sapi. Untuk kalau ingin lebih murah lagi, menurut saya sih boleh dicoba ya, kenapa tidak? Karena sudah ada jaminan halal gitu ya. Untuk daging kerbau juga itu relatif lebih murah juga, 80.000 gitu. Ya. Penasaran juga kan tadi Pak? Dicek, betul. Pak Teddy kan tadi bilang juga kan itu sudah daging kerbau itu kan udah dicampur kayak martabak itu ya. Biasa dipakai sama tukang martabak. Kita jadi penasaran ya kalau istilahnya tongseng daging kerbau. Iya. Ini chef PRFM nih Pak. Wah, gitu. Kang Dede ini nih Pak. Bahkan katanya justru restoran informasinya justru lebih banyak mengkonsumsi daging kerbau bakar kayak gitu-gitu. Kerbau sebetulnya gitu informasinya. Gitu. Jadi mungkin terjawab ya kenapa harga iga bakar ada yang murah ya. Harga per kilonya 80.000 per kilo. Oh iya benar. Nah jadi nanti kita cobalah bikin liputan khususnya. Lalu nanti selain soal Kepokmas gitu kan, mungkin yang pokok juga sebenarnya kan tadi hasil sidak waktu kemarin Pertamax banyak. Premium dalam perjalanan, jadi nggak habis dalam perjalanan. Gimana Pak tadi kemarin? Ya waktu kita kunjungan ke daerah Gede Bage ya sebagai terminal untuk suplai Bandung Raya gitu ya, minus Padarang ke arah barat gitu ya. Jadi di Gede Bage ini pusat distribusi untuk Kota Bandung, Sumedang, Garut gitu ya. Kita temui manajer yang ada di sana gitu. Nah kita mendapatkan informasi bahwa pasokan untuk Pertalite ini sudah tersedia untuk 8 hari ke depan dari waktu kami sidak beberapa hari yang lalu. Jadi sebetulnya bisa dipastikan untuk Pertalite itu terjamin aman stoknya. Makanya hari-hari ini kita juga cek apakah masih ada antrian, ternyata tidak ada antrian gitu. Hanya saja memang keluhan dari teman-teman terutama ojol gitu kan.
ya akhirnya mereka yang biasa pakai Pertamax itu karena lebih irit kalau Iya sih. mereka dengan ritme perjalanan yang istilahnya Mutar terus ya. putar terus gitu ya akhirnya sekarang pakai Pertalite, tapi tetap kalau dihitung lebih murah pakai Pertalite gitu. Jadi ini juga ada pergeseran dari yang awalnya mempergunakan Pertamax karena memang range-nya harganya itu loncat gitu ya. Loncat jadi 2.000 12.000 gitu, naiknya 3.500 kan gitu ya. Jadi ya bukan agak shock juga gitu teman-teman yang memang biasa mempergunakan Pertamax ini gitu. Akhirnya beralih ke Pertalite. Makanya kemarin waktu pertemuan di Gede Bage sana kita ingin memastikan bahwa ada penambahan juga, ada tambahan supply juga. Paling tidak harus naik di angka 20% dari biasanya. Gitu. Terlebih lagi ini menjelang nanti ke Idul Fitri harus dipastikan stok lebih aman lagi. Makanya insya Allah kita sepekan menjelang Idul Fitri juga akan kunjungan lagi ke sana memastikan stoknya sampai kapan gitu. Betul. Nah ini juga penting untuk memastikan bahwa ya Pertalite tersedia dan kita juga mendorong kepada pemerintah pusat agar tidak dinaikkan karena sementara ini transportasi publik belum optimal. Hampir seluruh warga khususnya Kota Bandung masih mempergunakan sepeda motor. Gitu. Jadi Pertalite ini menjadi tumpuan dari banyak masyarakat gitu dan kita ya tetap berharap agar Pertalite ini nggak dinaikin gitu karena ya kalau dinaikkan wah udah parah gitu. Betul. Jadi ongkos ojol menurut mereka juga nggak naik gitu. Nah itu nanti demo lagi kan kayak kemarin kan kasihan juga. Kasihan juga gitu mereka gitu. Nah ini juga tentu menjadi harus menjadi sangat perhatian pemerintah agar harga Pertalite ini bisa dipertahankan. Gitu. Betul, harus ada strategi-strategi gitu ya karena ini kebutuhan yang apalagi sekarang banyak kan teman-teman yang bergantung pada transportasi online gitu kan walaupun ya itu pun kadang-kadang kan yang transportasi online kan banyak yang kena PHK juga ya Pak makanya jadi masuk ke Gojek dan Grab seperti itu. Nah itu soal Pertamax dan juga Pertalite tapi insya Allah aman ya Pak Ketua ya? Insya Allah kalau informasi yang kita dapatkan stok terjamin. Insya Allah kita akan menjelang Idul Fitri kita juga akan kunjungan lagi ke sana untuk memastikan stoknya berapa banyak lagi gitu. Nah jadi nanti kalau misalkan ya teman-teman yang ingin langsung menyampaikan juga boleh ya ke Pak Teddy langsung ya di Instagram juga @teddyrusmawan.tr ya Pak ya. Jadi bisa langsung kontak beliau, DM beliau, Insya Allah akan langsung direspon karena baik lagi nih kalau bicara soal apa ya fungsi dewan juga kan butuh butuh bantuan juga dari masyarakat gitu. Ya kita butuh informasi-informasi terbaru termasuk kondisi harga-harga di lapangan silahkan kirim ke kami misalnya daging sapi enggak Pak Kang Teddy udah harga 160 udah justru kita akan kejar. Gitu misalnya udah harga daging ayam udah 38 gitu sudah di atas harga HET ya kita akan kejar kita cek gitu. Jadi interaksi seperti ini memang kita sangat perlu sekali itu dari warga masyarakat untuk memberikan laporan sehingga kita bisa segera walaupun juga kita mendorong dinas terkait untuk terus ke lapangan gitu ke pasar-pasar di Kota Bandung ini gitu. Tapi informasi yang cepat dari publik bisa kita butuhkan termasuk dari PRFM yang senantiasa update informasinya cepat sekali ini kita juga sangat terbantu gitu. Kemudian kita memberikan laporan-laporan. Termasuk juga ini ada lagi heboh juga kan. Apa tuh Pak? Ya terkait dengan informasi dari Pak Gubernur. Oh iya, gimana? Soalnya ke saya banyak masuk gitu. Banyak yang nanya ya. Ini Pak ini laras tuh. Saya belum kebagi, saya tanya ke RW, iya udah habis untuk periode pertama katanya, gitu. Jadi sabar untuk periode kedua tunggu 7 hari katanya. Jadi saya lagi nanya ke forum RW, udah berapa RW yang bisa mengakses itu ya, yang aplikasi itu ya, dan berapa banyak minyak goreng yang sudah bisa didapatkan gitu. Nah kita sampai dengan hari ini belum mendapatkan informasi di Kota Bandung warga yang sukses mengakses itu melalui aplikasi Sapa Warga ini gitu. Nah ini juga mohon masukan gitu. Kalau ada yang sudah, boleh jadi kami ini informasinya tidak seluruhnya karena baru nanya ke beberapa pihak saja dan yang saya tanya ini rata-rata belum mendapatkan gitu. Padahal kan kemarin informasinya ini udah siap didistribusikan ya, siap. RW pokoknya ya. Itu kita ingin masukkan juga ke Pak Gubernur, ke provinsi, kondisi realnya seperti apa gitu. Tapi yang jelas jawaban dari Sapa Warga Center, mohon bersabar tunggu 7 hari ke depan, karena periode pertama sudah penuh katanya. Nah ini juga kan yang sampai warga kembali di PHP-kan lagi. Betul, dibingungkan ya. Iya dibingungkan, akhirnya ke kita juga nanya gitu. Mudah-mudahan juga
nanti dari PRFM bisa nanya juga nih informasi dari kami nih. Betul. Hari ini komunikasi dengan warga-warga di ketua-ketua RW di lapangan. Belum ada yang melaporkan bisa mengakses gitu. Oh, gitu. boleh deh. Nah, Kemarin kita baru wawancara Kadis Indaknya kalau nggak salah. Iya, Nanti kita coba itu dicek aja gitu. Barangkali ya, makanya ke PRFM, ke kami juga kalau ada yang sudah dapat, berapa banyak dapatnya gitu. Dibatasi, bisa satu warga berapa jatahnya, apakah 2 liter, 4 liter atau berapa gitu. Dan satu orang berapa, ya kita ingin tahu. Terus dapatnya kan dikirim katanya ya? Betul. Informasi ya? Ya dikirim berarti langsung. kan? Ya makanya tolong dong informasikan ke kami gitu, karena ini banyak yang menanyakan juga. Betul. Gitu. Jadi saling mengawasi juga gitu ya, karena jangan sampai tadi jadi warga bingung katanya ada program ini, komentar dengar info dari PRFM, dengar info dari Instagramnya Pak Teddy, tapi kok nggak ada ya, atau dari IG-nya Kang belum Emil. berani Oh belum ya? Karena belum ada yang Nunggu dulu ada ya. Kalau ada kita langsung testimoni ya. Betul. Testimoni udah bisa caranya kayak gimana, lapor ke PRW-nya seperti apa, terus berapa lama dikirimnya. Betul. Sejak dia mengajukan, kayaknya perlu ada testimoni juga. Nah, ya juga sih harus uguh juga, jangan sampai ternyata nggak ada kan repot. Ini kan sangat ditunggu sekali gitu. Betul. Lagi minyak goreng sekarang kayak ini ya, kayak beli daging sapi katanya ya. Mahal kali. Tapi Pak tadi soal pangan, kita ke kasus lain nih. Jadi dalam catatan kami ini tentu saja sekarang kan cuaca hujan terus panas gitu kan. Sekarang si nyamuk DBD sekarang lagi berkembang, lincah gitu. Nah, dari pengawasan dewan khususnya untuk masyarakat nih ketika contohnya dalam keadaan kritis darurat begitu kan, dalam kata kritis darurat harus gimana? Bang Teddy, karena kan sekarang mungkin orang-orang tuh takut ke rumah sakit karena aduh sieun COVID. Nah, mungkin seperti apa nih Pak Tua? Ya tentu yang menjadi perhatian kita kepada masyarakat edukasi ya, tentu ya konsep yang dulu disosialisasikan masyarakat, Dinas Kesehatan kepada masyarakat itu 3M itu gitu ya. Membersihkan, menguras, kemudian menutup tempat-tempat yang berpotensi ada bibit genangan gitu. Dan yang satu nih yang sering kali lupa nih kayaknya di Kang Fauzi juga. Punya dispenser nggak? Dispenser punya? Punya kan? Oh, rutin nggak dibuang tiap 2 hari sekali? Enggak sih. Nah itu. Oh iya ya. Salah satu sumber yang sering kali kita dapatkan di rumahnya bersih gitu. Nggak ada genangan-genangan, nggak ada kaleng atau apa. Pas dicek ternyata dari dispenser. Oh. Hal yang sederhana. Ya. Dari sana, makanya 2 hari sekali harus dibuang gitu. Yang di itu teh kan, belum lagi, yang di ini juga Pak, yang di kulkas juga kan, belakangnya kan ya di bawahnya, tapi itu mah relatif ya dingin gitu ya. Jadi aman ya itu mah sebenarnya. Gitu, biasanya dan di situ jentik dan potensi itu. Jadi edukasi ke masyarakat, preventifnya penting gitu. Nah kemudian yang kedua kalau sudah kejadian, dan terutama buat warga Kota Bandung yang kemampuan ekonominya sedang menurun gitu ya, nggak punya BPJS, pemerintah Kota Bandung punya program yang namanya UHC. Oh iya. Terus apa tuh UHC singkatannya? Apa tuh? Saya tiba-tiba lupa. Yang Universal Health Coverage itu. Oh iya. Yang bagi warga Kota Bandung kemudian dapat musibah sakit, nggak punya kartu BPJS, siapapun dia, tidak melihat kayak miskin gitu ya, silakan ke puskesmas, asal KTP dan KK-nya Kota Bandung. Atau ke UGD. Gitu, tapi KTP dan KK Kota Bandung gitu. Itu harus dilayani. Makanya kalau ada kasus-kasus seperti itu di masyarakat, ketika masyarakat kemudian tidak dilayani padahal dia punya KTP KK Kota Bandung, itu bisa dilaporkan langsung ke Dinas Kesehatan Kota Bandung atau ke kami di DPT Kota Bandung untuk dilakukan audit pemeriksaan kenapa masyarakat Kota Bandung dan dalam hal ini pemerintah Kota Bandung yang sudah membayar ke BPJS gitu ya dengan nilai yang besar gitu ya. Itu kita nanti akan kita tindak lanjuti dan kita ini tidak main-main gitu ya bagi mereka yang sudah kerjasama dengan BPJS dan pemerintah Kota Bandung kemudian tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya tentu ini akan menjadi catatan di kami. Gitu. Nah, andai si puskesmasnya itu kan anggap kita malam nih jam 8 malam, puskesmas kan tutup nih, itu harus gimana tuh kira-kira? Kan nggak dikasih waktu, itu nggak dihitung 2-3 hari bisa diurusin gitu kan. Jadi masuk dulu aja gitu ya, nanti baru kan 24 jam biasanya dikasih kesempatan waktunya. Kita. Jadi kan biasanya Sabtu Minggu nggak ini, makanya dikasih waktu Seninnya itu 2 kali 24 jam. Kalau masuknya hari Sabtu, ya nggak dihitung gitu. Dari Senin gitu nih mulai ininya tuh masuknya. Gitu. Ini juga perlu diinformasikan ke warga. Boleh jadi masih banyak yang belum tahu juga kan. Padahal ini program yang
istilahnya unggulan pemerintah Kota Bandung untuk memberikan layanan maksimal terkait dengan kesehatan. Betul, Seperti karena itu. kadang-kadang gini, Kang Teddy kan bicara soal lagi kita di rumah sakit, kadang-kadang panik kan. Iya. Itu yang kadang-kadang bikin orang apa istilahnya, aduh kumaha gitu Iya. kan. Nah, kemarin ada juga masukan dari pendengar juga gitu kan. Apakah nanti ada satu mungkin dari dinas atau dari rumah sakit diedukasi, mungkin bagian informasi mungkin ini harus dimaksimalkan. Jadi ketika masyarakat bingung tuh langsung ditenangin dan ngasih tahu begitu. Seperti Ya itu. seharusnya mah sebetulnya di tiap rumah sakit juga ada customer service betulnya, Iya sih. ada informasi, sebetulnya di sana bisa mereka menanyakan berbagai Iya. informasi tersebut gitu. Tapi karena memang masyarakat kita baluang kata orang Sunda mah gitu udah bingung masuk rumah sakit, pokoknya cepet dilayani, cepet ini kan, masukkan apapun yang disodorkan oleh rumah sakit ditandatangan dari menteri apal gitunya nggak dibaca dulu gitu. Nah, ini kan menjadi catatan gitu. Nah, harusnya masyarakat ya melalui informasi seperti ini ya mudah-mudahan mendapatkan informasi, dan bila kurang jelas ya silahkan datang ke dinas kesehatan karena di sana ada yang melayani secara khusus gitu. Betul, jadi di bisa bagian ini gitu ya terkait dengan jaminan kesehatan. betul, jadi bisa langsung sana ya. Dimanfaatkan gitu. Betul. Pokoknya harus datang langsung. Nah, andai dapat pelayanan kurang maksimal, langsung DM aja Kang Teddy. Enggak, dengan senang hati. Kita kan tinggal ini aja ya. Betul. Aja ya. Betul. Jadi Kita bisa pantau gitu. Gitu. betul, artinya bisa langsung DM aja dan juga pasti langsung direspon ya. Insya Kang Teddy ya. Allah. Insya Allah. Baik. Itu sesi pertama kita Kang Teddy soal yang lagi rame catatan Mang Ewok dan mungkin catatan DPRD juga hampir sama, minyak goreng, terus daging sapi, daging ayam. Cabai belum lagi, bawang, BBM. Tadi juga soal mungkin Bawang merah di Bulog juga ada. oh bawang aja ada Bawang juga. merah, bawang putih ada. Oh, Makanya nanti harus sana datang deh. ke Bulog. Iya. Kita nanti harus langsung datang langsung ya. Harus dicek. Kapan hasil lagi Pak Ketua? Ngecek lagi? Nanti ya kalau ke Bulog pasti nggak akan sepekan ya, mungkin pekan depan kita akan depan lagi ya? ke sana. Pekan depan nanti. PRFM bisa bareng-bareng ngobrol di sana Boleh deh. dengan Bu banyak lah di sana. Banyak ini ya narasumber yang bisa kita gali juga Atau sambil kita ngobrol dengan Bulog ya. boleh ayo. Gaskan ya. Ayo. Kita pokoknya biar jelas gitu. iya sih karena informasinya ke betul masyarakat. karena yang bikin gaduh tuh adalah miskomunikasi. Benar nggak? Iya. Itu dia sih. Jadi kita agendakan ya sama Kang Teddy. Nanti kita coba lanjutkan lagi karena masih ada beberapa perbincangan. Yang kedua kita coba bahas tentang mudik dan juga mungkin angka COVID sedikit ya. Bicara soal angka COVID dan juga mudik. Seperti apa mungkin pengawasan dari Dewan agar nanti kegiatan mudik balik ini bisa lancar, dan jangan lupa mudik balik biasanya ada penambahan jumlah masyarakat yang tinggal di Bandung. Nah, kita akan coba bahas tentunya di dalam program catatan Mang Ewok di PRFM. Haturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.